Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sidang jamaah kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan adalah sebuah aset untuk membangun sebuah peradaban yang besar, di mana mendidik adalah sebuah profesi terbaik, dan mendidik termasuk bagian dari dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda tentang keutamaan orang-orang yang mendidik manusia. Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan paus yang ada di dasar lautan, sampai semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka terus bersolawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa lagi orang yang paling sakti lisannya kecuali orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi karena kalian berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka mendidik adalah sebuah aktivitas terbaik, profesi paling mulia. Bahkan lisan mereka itu adalah lisan-lisan yang sakti. Terus bagaimana kita mendidik? Kita bicara masalah pendidikan adalah bicara tentang sebuah konsep peradaban besar, dan Islam adalah jawabannya. Sehingga semua orang tahu bahwasanya pendidikannya Rasulullah adalah pendidikan terbaik. Dari mana dilihat pendidikan itu terbaik? Karena hasil murid-muridnya. Demikian juga pendidikan ulama-ulama salaf kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka pendidikan terbaik mereka. Kenapa? Karena hasilnya luar biasa, barokah sampai sekarang hasilnya. Terus bagaimana kita bicara masalah pendidikan? Setelah kita mengkaji lama masalah pendidikan, bagaimana pendidikan ulama-ulama salaf kita, dari kitab-kitab mereka, kita mendapatkan ada beberapa masalah yang itu menjadi PR kita, dan itu harus kita jawab. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjawab beberapa masalah ini. Saya sampaikan beberapa masalah, banyak sekali masalah yang itu akan menjadi PR, tapi akan saya sampaikan beberapa masalah saja. Yang pertama, pendidikan salaf itu adalah pendidikan iman sebelum Al-Quran. Pendidikan iman sebelum Al-Quran, dan itu masyhur lah pendidikan mereka. Demikian juga Rasulullah ketika di Mekah, beliau 13 tahun di Mekah, ayat yang diturunkan oleh Allah adalah ayat Makkiyah. Bicara masalah iman, masalah surga, neraka, sabar, tawakal. Urusannya hati, karena hati itu pondasi. Namanya pondasi bangunan akan tertutup karena nggak kelihatan. Setelah itu baru Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat yang diturunkan oleh Allah adalah ayat Madaniyah, berisi hukum, perintah, larangan, perintah untuk ini, larangan untuk ini, itu baru diturunkan. Sehingga apa? Ada pendidikan yang itu terjadi zaman salaf, yaitu pendidikan iman sebelum Al-Quran. Sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan, kami dulu belajar kepada Rasulullah itu fata, yaitu kita belajar iman qoblal Quran. Ketika kita sudah iman kokoh, belajar Al-Quran, setelah itu Al-Quran itu akan masuk dalam hati kita. Kemudian kedua, di antara metode pendidikan ulama-ulama kita itu, mereka pendidikan adab sebelum ilmu. Mereka belajar adab sebelum pembersihan jiwa dulu, yaitu adabnya diperbaiki, setelah itu baru ilmu. Oleh itu kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, misinya apa? Disebutkan di beberapa ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa yuzakihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dalam surah Al-Jum'ah sebutkan, demikian juga dalam beberapa surat sebutkan seperti itu. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul. Apa tugasnya Rasul itu? Yatul alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ada tahapan di sini dalam pendidikan, yaitu pendidikan adab. Setelah itu baru pendidikan ilmu. Jadi adab itu sebelum ilmu. Kenapa kok tartibnya itu tazkiyatun nufus, kemudian baru tarbiyah? Atau kalau istilahnya ulama-ulama kita namanya tasfiyah dan tarbiyah. Kata para ulama mengatakan, ilmu itu bisa menjadi cahaya, penerang kehidupan manusia, dan ilmu bisa menjadi api yang akan membakar seseorang. Nah itu kalau kita lihat ya, tentang ilmu, ada sebuah riwayat yang orang dibakar karena menjadi ulama. Karena hatinya tidak beres kan, hatinya itu tidak beres. Akhirnya niatnya nggak ikhlas kan Allah Ta'ala, akhirnya menjadi rusak.
Nah, itu kata para ulama, ilmu ketika ditaruh itu, ilmu itu kayak air. Ketika ditaruh di sebuah wadah yang bersih, maka air itu akan segar bermanfaat. Tetapi air ketika ditaruh di sebuah wadah yang kotor, banyak virus dan kuman, maka akan membinasakan air itu. Demikian juga ilmu akan menjadi cahaya. Ketika orang yang diberikan ilmu itu siap untuk menjadi wadah yang baik, yang bersih. Tetapi ilmu akan menjadi nar pembakar diri dia ketika ilmu disampaikan, dimasukkan di dalam sebuah wadah di mana wadahnya itu masih kotor. Sehingga pendidikan ulama-ulama salaf kita itu, mereka belajar adab. Ketika sudah beres adabnya, baru belajar ilmu. Disebut oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau punya murid khamsu alaf, 5.000 muridnya beliau. Kata para ulama mengatakan khamsu mi'atin yaktubun, 500 diizinkan untuk menulis, yaitu yang boleh nulis ilmu hadis itu hanya 500. Wal baqi yata'allamuna minhumul adab. Sisanya 4.500 duduk hanya belajar adab, enggak boleh nulis. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saya sebutkan 3 saja. Yang ketiga, pendidikan ulama-ulama kita itu, ketika saya baca di kitab-kitab literatur ulama-ulama kitab, bahwa manusia itu diciptakan di atas fitrah dan hendaknya pendidikan mengacu kepada fitrah itu. Kita tidak bisa menjadikan manusia itu kayak Superman, ya, yang menguasai semua bidang. Ya, pengen anak kita itu hafalannya kayak Syekh Surem, ilmu hadisnya kayak Syalbani anak kita, kemudian masalah dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf, jihadnya kayak Khalid bin Walid, jebol anak kita ini. Kita bukan mencetak Superman kita ini, tetapi kita itu mencetak super team. Pendidikan kita itu mencetak super team, bukan Superman. Oleh itu Rasulullah menggambarkan orang muslim itu bagaimana. Rasulullah mengatakan orang muslim satu dengan yang lain kalbunyan. Rasulullah mengatakan bagikan bangunan, yashudu ba'duhu ba'dun, di mana bangunan itu saling menguatkan. Bangunan itu ya ada batu, ada pasir, ada kayu, ada kaca, ada genteng, semuanya ada. Apakah genteng itu mengatakan, oh saya yang paling hebat, saya yang paling tinggi, kan itu? Enggak. Apakah batu mengatakan, oh saya yang paling hebat karena saya yang paling kuat, kan itu? Apakah besi mengatakan, oh saya yang paling top karena saya itu besi, kan gitu, paling kuat? Enggak. Besi kumpul semua besi, enggak akan jadi rumah. Pasir kumpul semua, enggak akan jadi rumah. Akan menjadi sebuah rumah peradaban besar Islam ketika ada pasir, ada semen, ada air, ada genteng, ada kayu, ada semuanya berkumpul. Sehingga apa? Hebatnya Islam itu bukan karena Superman, tetapi hebatnya Islam itu karena super team. Sehingga apa? Kita itu mendidik bukan untuk menjadikan anak kita Superman. Biarkanlah anak kita itu hebat pada potensi yang Allah berikan kepadanya. Anak kita bukan menjadi semua kelebihan ada pada diri mereka. Tidak. Sahabat pun, sedang zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat sahabat, ada Khalid bin Walid. Beliau jago dalam jihad, strategi militer luar biasa. Tapi beliau tidak pernah menyampaikan hadis. Apakah beliau itu nggak punya hadis, nggak punya ilmu? Punya. Tapi itu bukan bidangnya beliau. Ada juga sahabat yang pakar hadis, Abu Hurairah, semuanya mengakui. Ada juga sahabat yang pakar tafsir, Abdullah bin Abbas. Ada juga sahabat yang dia itu pakarnya dagang, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Sehingga apa? Semuanya dibagi. Ketika ini berkumpul semua potensi ini akan menciptakan sebuah peradaban, rumah yang besar dan kokoh. Maka pendidikan itu juga seperti itu. Oleh itu, silakan Anda baca di kitab-kitab Imam Qayyim. Ada sebuah kitab yang bagus sekali. Silakan nanti sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala baca kitab Imam Qayyim. Terlebih kitab beliau yang sangat bagus sekali namanya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Yaitu hadiah tentang orang yang memiliki anak itu. Masa itu pembahasan masalah fikih ketika kita itu punya anak. Beliau membahas di awal-awal masalah fikih anak lah, seperti akikoh dan yang lainnya. Pembahasan yang akhir di kitab itu, beliau membahas fusul fit tarbiyah, bab berkaitan dengan cara mendidik anak. Beliau menyampaikan sebuah masalah yang Masya Allah bagi kita itu PR kita. Beliau mengatakan pendidikan itu mengacu kepada potensi yang Allah berikan kepada anak itu apa. Mayuhayya lahu gitu. Apa yang Allah siapkan untuk anak kita itu akan jadi apa gitu. Setelah itu beliau mengatakan, maka seorang pendidik ketika melihat anaknya itu kok hebat di akademisi, hafalannya bagus, pemahamannya kuat, carikan dia, jalannya dia itu jalannya ulama.
Kalau dia dikasih kurikulum ulama, akan menjadi seorang ulama yang luar biasa. Setelah itu beliau mengatakan, tapi ada orang yang dia itu, ini bukan jalannya itu, ini bukan jalannya dia itu. Tetapi ada orang yang sukanya berjihad, olah badan. Atau kalau kata Imam Ibnu Qayyim itu dalam kitab namanya Al-Furusiyah, yaitu menjadi sosok seorang pejuang sejati gitu. Kata beliau, orang ini kalau dikasih jalan menjadi seorang ulama, gagal. Karena itu bukan potensi yang Allah telah berikan. Tetapi kasih kurikulum jihad, dia akan menjadi seorang mujahid yang sejati. Setelah itu beliau mengatakan, ada juga yang tidak di sini, tidak akademisi, tidak di ulama. Tetapi dia itu pandai untuk mengolah, yaitu ya sin'ah gitu, membuat karya, juruskan gitu, karyanya itu dikuatkan, dia akan menjadi orang yang hebat di bidang itu. Ada orang yang mungkin suka dagang dan yang lainnya. Tapi kata beliau, kata Imam Qayyim, dan itu penting, di sini penting sekali beliau. Terakhir mengatakan, penjurusan ini, yaitu ada bidang ini, setelah mereka mempelajari ilmu yang wajib, yang Allah wajibkan kepada mereka. Kenapa? Karena ada ilmu yang tidak ada jurusan, semuanya ilmu sama, kayak pondasi lah itu. Ada yang ilmu itu jurusannya beda-beda, kayak batang pohon itu ya, pohon batangnya itu sama semuanya. Setelah itu baru penjurusan, ada yang kanan, ada yang batangnya ke sana, cabang-cabangnya itu. Sehingga apa? Ini sebuah PR kita, bahwasanya anak kita itu bukan Superman. Anak kita itu adalah super team. Dia akan menjadi orang yang hebat ketika disatukan dengan potensi yang lain. Ustadz misalkan, saya sebagai seorang ustadz misalkan, apakah saya itu akan kuat sendirinya dengan sendiri? Enggak, saya butuh tim. Untuk membuat sebuah peradaban besar, saya butuh pengusaha, saya butuh orang yang berpikir, dan semuanya kita butuh seperti itu. Sehingga pendidikan bukan mencetak Superman, pendidikan adalah mencetak super team. Coba kalau kita perhatikan ya, sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melihat sosok seperti Syalbani rahimahullah Ta'ala. Luar biasa dalam masalah hadis, rujukan. Kita juga punya Syekh Utsaimin yang beliau fokus ngajar. Bahkan beliau memberikan metodologi cara pengajaran yang terbaik. Kita punya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau fokus untuk menangani umat, yaitu masalah keumatan, ya beliau jagonya. Kita punya Syekh Mukbil yang fokus untuk mendirikan pondok pesantren. Muridnya ratusan ribu Syekh Mukbil ini. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Demikian juga kita punya Syekh Sudes, Syekh Surem. Coba yang kita lihat ya, sedang jemaah ya. Urusan fatwa, Syekh Sudes yang sangat terkenal seperti ini, nggak boleh berfatwa. Karena itu bukan bagian beliau. Siapa yang berfatwa? Lajnah Daimah. Tapi kalau masalah bacaan Al-Quran, Syekh Sudes, Syekh Surem jagonya kan gitu. Makanya apa? Semua orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita itu pengen anak kita itu menguasai semua bidang, nggak bisa, jebol anak kita. Nah itu ini 3 problematika dalam pendidikan. Sebenarnya masih banyak lah, problematika itu masih banyak, tapi ada 3 problematika yang itu menjadi PR kita semua, apalagi tantangan di masa seperti ini. Yaitu masa-masa seperti ini tantangan kita. Apakah 2 pilar ini, 3 pilar yang kita sebutkan itu masih menjadi pilar dalam pendidikan kita, yaitu pendidikan iman sebelum Al-Quran. Yang kedua, pendidikan adab sebelum ilmu, atau namanya tasfiyah dan tarbiyah. Kemudian ketiga, kita membuat anak kita itu super team. Kita bukan membuat anak kita menjadi Superman, tapi anak kita menjadi super team. Kita siapkan anak kita itu hebat di potensi dia, kekurangan dia, kita akan tutupi dengan orang lain. Ketika bergabung orang-orang yang punya potensi yang berbeda-beda ini, maka nanti akan menjadi sebuah peradaban yang besar. Semoga sedikit masukan atau sedikit ya lontaran beberapa PR dalam pendidikan kita ini bisa menjadi menjadi pembahasan kita lah, menjadi diskusinya kita semuanya, bagaimana kita membuat sebuah kurikulum di pendidikan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi'. Dan terus kita itu belajar ilmu yang nafi', belajar masalah bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada manusia, belajar masalah konsep, bagaimana supaya konsep kita itu ya minimal kalaupun nggak benar itu minimal mendekati lah gitu kepada kebenaran, dan kita siap berubah. Maka itu kita dalam berdoa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta sama Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Setelah kita punya ilmu, kita berjuang untuk menerapkan. Insya Allah kalau kita terapkan ilmu yang kita pelajari dari sistem pendidikan, insya Allah hasilnya luar biasa. Maka itu menjadi PR kita semuanya, menjadi PR semuanya. Dan nanti ada banyak sekali pilar-pilar pendidikan salaf yang itu mungkin sudah banyak hilang di kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam mendidik manusia. Dan mudah-mudahan di pendidikan kita ini, sekolah kita, pondok pesantren kita, dan
semangat kita untuk mendidik manusia menjadi sedekah jariah kita, menjadi aset terbaik kita, di mana kalau kita meninggal dunia itu akan melanjutkan amal-amal kita sampai akhirnya mereka lah nanti akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.